semuanya, konnichiwa. Selamat datang kembali di kelas online Bahasa Jepang Naosin Training Center. Bertemu lagi dengan saya, Dewi Sensei, yang akan terus mengajak minasang belajar bahasa Jepang dengan cara yang menyenangkan. Minasang kemarin sudah belajar tentang salam dalam bahasa Jepang ya, atau aisatsu. Pada kesempatan kali ini kita akan mulai belajar tentang pola kalimat dalam bahasa Jepang ya minasang ya. Tapi sebelum kita mulai belajarnya, minasang jangan lupa untuk subscribe YouTube channel kami ya, supaya kami dapat terus bersemangat untuk mengajarkan minasang bahasa Jepang. Oke minasang, tidak perlu berlama-lama lagi, kita langsung saja cek bab 1. Oke minasang, ada pola kalimat apa sih di bab 1 ini? Langsung kita lihat di slide selanjutnya ya. Pertama, kita belajar tentang pola kalimat positif, yaitu dengan menggunakan partikel wa yang ditulis dengan huruf hiragana H, kemudian akhiran des ya. Jadi fungsi partikel wa ini adalah untuk penanda topik ya, sebagai penanda topik. Kita bisa lihat di rumus pada pola kalimat ini, yaitu terdapat KB1 atau kata benda 1 plus wa plus KB2 atau kata benda 2 plus des ya. Lalu kata benda 1 ini merupakan topik kalimat, sedangkan kata benda 2 adalah kata penjelas atau keterangan penunjuk topik. Kemudian untuk akhiran des merupakan penutup kalimat positif, berfungsi sebagai tanda titik dan juga digunakan untuk memperhalus atau mempersopan kalimat. Jadi kalau ada akhiran des itu sudah pasti kalimat positif. Langsung saja cek contoh kalimatnya ya, ada pada slide selanjutnya. Yang pertama, nomor 1 ada watashi wa tejo desu. Watashi wa tejo desu. Saya adalah tejo. Jadi watashi artinya saya. Wa partikel, kemudian tejo nama saya, kemudian akhiran des penanda kalimat positif. Jadi saya adalah Tejo, watashi wa tejo desu. Saya adalah Dewi, watashi wa dewi desu. Kemudian yang kedua ada watashi wa kaishain desu. Watashi wa kaishain desu. Watashi saya, wa partikel, kaishain artinya karyawan perusahaan, kemudian des penanda kalimat positif. Yang ketiga ada watashi wa Indonesia jin desu. Watashi wa Indonesia jin desu. Saya, watashi, Indonesia jin, orang Indonesia. Jadi, saya orang Indonesia. Watashi wa Indonesia jin desu. Dari 3 contoh ini, minasang dapat menyimpulkan bahwa partikel wa dapat diartikan sebagai adalah. Selanjutnya ada pola kalimat negatif. Rumusnya kata benda 1 plus partikel wa plus kata benda 2 plus dewa arimasen atau ja arimasen. Jadi kalau kalimat positif itu akhirannya des, kalau kalimat negatif akhirannya dewa arimasen atau ja arimasen. Lalu kapan sih kita harus pakai dewa arimasen? Kapan sih kita pakai ja arimasen? Jadi dewa arimasen biasanya digunakan dalam suasana formal ya minasang ya, atau untuk bahasa tulisan. Sedangkan untuk ja arimasen digunakan dalam percakapan sehari-hari atau percakapan pada umumnya. Kita langsung cek saja contoh kalimatnya ya. Minasang perhatikan contoh kalimatnya ya. Kita mulai dari contoh kalimat positif kemudian dirubah ke dalam kalimat negatif. Nomor 1 ada watashi wa tejo desu. Watashi wa tejo desu. Saya adalah Tejo. Kemudian dirubah ke kalimat negatif, watashi wa tejo ja arimasen. Watashi wa tejo ja arimasen. Saya bukan Tejo. Jadi dari akhiran des dirubah menjadi ja arimasen. Karena ini adalah percakapan pada umumnya atau percakapan biasa. Nomor 2 ada watashi wa kaishain desu. Watashi wa kaishain desu. Saya adalah karyawan perusahaan. Kemudian kalimat negatifnya dari des dirubah menjadi ja arimasen, yaitu watashi wa kaishain ja arimasen. Watashi wa kaishain ja arimasen. Sudah paham ya minasang ya perubahannya? Langsung saja kita lanjut ke pola kalimat
selanjutnya. Sekarang kita lanjut ke pola kalimat tanya. Rumusnya yaitu kata benda 1 plus partikel wa plus kata benda 2 plus deska. Jadi minasang, deska ini adalah kata tanya ya, tanda tanya ya, penanda kalimat tanya. Kalau misalkan tadi des kalimat positif, ja arimasen atau dewa arimasen itu negatif. Sekarang untuk kalimat tanyanya deska. Langsung saja kita cek contohnya ya. Minasang perhatikan contoh kalimatnya ya. Yang pertama ada Kim-sang wa jugokujin desu ka? Kim-sang wa jugokujin desu ka? Apakah saudara Kim orang Cina? Kim-sang saudara Kim ya. Jugokujin orang Cina. Desu ka penanda kalimat tanya. Iye jugokujin jarimasen. Iye jugokujin jarimasen. Jugokujin jarimasen bukan orang Cina. Kankokujin desu. Kankokujin desu. Kankokujin artinya orang Korea. Jadi Kim Sang ini bukan orang Cina melainkan orang Korea. Yang kedua contohnya ada Ano hito wa dari desu ka? Ano hito wa dari desu ka? Ano hito orang itu, dare artinya siapa, deska penanda kalimat tanya. Jadi ano hito wa dari deska, orang itu siapa. Yang ketiga ada ano kata. Ano kata wa donata deska? Ano kata wa donata deska? Ano kata wa donata deska? Ano kata artinya orang itu. Donata juga artinya siapa. Jadi siapakah orang itu? Ano kata wa donata deska? Lalu bagaimana cara membedakan ano hito dengan ano kata, dare dengan donata? Kita cek di slide selanjutnya. Ano hito dan ano kata artinya orang itu. Dare dan donata adalah kalimat tanya yang artinya siapa. Nansai dan oikutsu adalah kalimat tanya yang artinya umur berapa, usia berapa. Jadi minasang kalau misalkan untuk menanyakan secara casual, ano hito itu pasangannya dare. Sedangkan untuk formal, ano kata pasangannya donata. Jadi ano hito wa dare desu ka secara casual. Secara formalnya ano kata wa donata desu ka. Lalu untuk nansai dan oikutsu, minasang tinggal menambahkan desu ka setelah kata nansai atau setelah kata oikutsu. Karena nansai dan oikutsu sudah merupakan kalimat tanya, jadi tinggal menambahkan tanda tanyanya, penanda kalimat tanya. Pada slide ini kita belajar mengenal angka dalam bahasa Jepang ya. Yang pertama angka 1 itu ichi. 2 ni. 3 sang. 4 shi atau yong. 5 go. 6 roku. 7 shichi atau nana. 8 hachi. 9 kyu atau ku. 10 ju. Lalu untuk 11 yaitu 10 plus 1 ya. 10 plus 1, 10 itu ju, 1 itu ichi. Jadi 11 ju ichi. 12 Juni. 10 plus ni 2 Juni. 17 Junana. 10 plus 7 Junana. Kemudian untuk 20 yaitu 2 ni plus puluhannya ju. Jadi niju. Kemudian 24 niju yong. 20-nya kan niju plus yong 4 niju yong. 30 sanju. Satuannya dulu 3, kemudian puluhannya ju. Tinggal minasang combine ya antara misalkan angka satuan dan juga puluhan. Oke, langsung saja kita lanjut angka untuk umur. Oke minasang, sekarang kita belajar mengenal angka untuk umur atau angka untuk usia. Yang pertama, umur 1 tahun itu issai, 2 tahun nisai, 3 tahun sansai, 4 tahun yonsai, 5 tahun gosai, 6 tahun rokusai, 7 tahun nanasai, 8 tahun hassai, 9 tahun kyusai, 10 tahun jusai, 20 tahun nijusai atau hatachi. Untuk usia itu tinggal menambahkan sai setelah bilangan ya minasang ya. Misalkan 2 tahun 2 ni tambah sai, 3 san
tambah sai 3 tahun. Begitu minasang ya. Kemudian ada pengecualian ya, pengecualian untuk akhiran angka 1, 8 dan juga puluhan. Penambahannya bukan sai melainkan esai. Misalkan 1 tahun isai, 11 tahun ju isai, 21 tahun niju isai. Kemudian yang 8 tahun misalkan hasai nih, 28 tahun niju hasai, 18 tahun ju hasai. Kemudian untuk puluhan juga gitu ya, jusai, sanjusai, gojusai gitu minasang ya. Untuk 1, 8 dan puluhan itu pakainya esai. Sekarang kita belajar pola kalimat untuk menanyakan usia atau umur, yaitu titik-titik wa, nansai desu ka untuk casual, titik-titik wa, oikutsu desu ka untuk formal. Contohnya, Risa-chan wa nansai desu ka? Risa-chan wa nansai desu ka? Risa umurnya berapa? 15 desu. 15 desu. 15 tambah sai umur 15. Jadi Risa berumur 15 tahun. Nomor 2 ada Otou-san wa oikutsu desu ka? Otou-san wa oikutsu desu ka? Otou-san itu artinya ayah ya. Oikutsu desu ka untuk formal. Jadi umur ayah berapa? Berapa umur ayah? 60 desu. 60 desu, 60 tahun ya. Jadi kenapa menggunakan oikutsu? Karena ayah adalah orang yang kita hormati. Lanjut ada karakimashita. Karakimashita artinya berasal atau datang dari. Jadi untuk menggunakannya yaitu memasukkan negaranya dulu atau tempatnya dulu baru karakimashita. Misalkan nomor 1 ada Indonesia karakimashita. Indonesia karakimashita berasal dari Indonesia. Kemudian Nihon karakimashita. Nihon karakimashita. Nihon itu Jepang ya. Jadi berasal dari Jepang. Nihon karakimashita. Oke, langsung lanjut ke slide selanjutnya ya. Sekarang kita belajar menggunakan partikel mo. Partikel mo dalam bahasa Indonesia artinya juga. Rumus kalimatnya kata benda 1 plus wa plus kata benda 2 des. Kemudian kata benda 3 plus mo plus kata benda 2 des. Jadi dua kalimat ini subjeknya memiliki keterangan yang sama ya. Contoh kalimatnya kita lihat dari yang bagian atas dulu minasang ya. Di bagian atas yang kalimat pertama ada kata yose-san wa nihonjin desu. Kata yose-san wa nihonjin desu. Jadi artinya saudara kata Yose adalah orang Jepang ya. Kemudian yang kalimat kedua, Sakurada-san mo nihonjin desu. Sakurada-san mo nihonjin desu. Sakurada-san juga orang Jepang. Jadi subjeknya itu kata Yose-san dan Sakurada-san. Untuk keterangannya itu ada pada nihonjin. Jadi dua-duanya adalah nihonjin atau orang Jepang ya. Untuk kata Yose-san itu gambar yang paling kiri dan Sakurada-san itu yang sebelahnya ya. Lalu kita lihat contoh yang selanjutnya di sebelah kiri itu ada kalimat pertamanya kata Yose-san wa haiyu desu. Kata Yose-san wa haiyu desu. Haiyu adalah aktor. Jadi saudara kata Yose adalah seorang aktor. Kemudian Sakurada-san mo haiyu desu. Sakurada-san mo haiyu desu. Saudara Sakurada juga seorang aktor. Jadi subjeknya kata Yose-san dan Sakurada-san, keterangannya adalah haiyu. Jadi dua-duanya adalah haiyu atau aktor. Oke minasang, langsung saja kita lanjut ke pola kalimat selanjutnya. Sekarang kita belajar menggunakan partikel no ya. Partikel no ini fungsinya adalah menunjukkan kepemilikan. Jadi rumusnya kata benda 1 plus no plus kata benda 2 des. Jadi kata benda 1 menerangkan kata benda 2. Contoh yang pertama, kata benda satunya yaitu Naoshin Nihongo Gakko. Naoshin Nihongo Gakko. Kata benda duanya Gakusei.
gakusei. Gakusei ini siswa atau murid. Kemudian Naoshin Nihongo Gakko no gakusei desu. Naoshin Nihongo Gakko no gakusei desu. Murid sekolah bahasa Jepang Naoshin, atau si murid ini tuh miliknya sekolah bahasa Jepang Naoshin, atau si murid ini tuh sedang belajar di sekolah bahasa Jepang Naoshin ya. Lanjut ke contoh nomor 2, kata benda satunya Naoshin. Kata benda duanya shain. Contohnya, saya adalah karyawan Naoshin. Watashi wa Naoshin no shain desu. Watashi wa Naoshin no shain desu ya. Jadi saya adalah karyawan Naoshin. Jadi menerjemahkannya dibalik ya minasang ya. Yang belakang dulu baru yang depan. Shain dulu karyawan, baru Naoshin. Karyawan Naoshin. Saya adalah karyawan Naoshin. Watashi wa Naoshin no shain desu. Oke minasang, pada bab 1 ini kita sampai sini dulu ya. Apabila minasang masih belum paham, minasang bisa ulangi lagi ya video bab 1 ini supaya minasang lebih paham, atau langsung saja join di kelas online bahasa Jepang Naoshin Training Center. Caranya gampang, langsung saja klik link di bawah ini ya, supaya bisa langsung mendaftar di kelas online bahasa Jepang Naoshin Training Center. Oke minasang, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan share. Bye-bye. Mata ne.